adalah nyamuk, kemudian dia menghisap darah host, kemudian dia di lingkungan dia membentuk agennya, jadi begitulah seterusnya ya. Jadi ini kalau tidak ada tempat hidupnya di lingkungan, dia tidak akan hidup. Jadi itu kebersihan lingkungan untuk nyamuk harus diperhatikan juga ya. Kemudian ada transmisinya hanya pada manusia saja ataupun dari hewan ke manusia ya yang tempat hidupnya. Kalau hanya transmisinya pada manusia aja yaitu nyamuk ke cycle-nya hanya manusia nyamuk ya. Kemudian kalau transmisi hewan saja yaitu bisa. Biasanya zoonosis ini melibatkan juga kalau dia udah tidak ada makanannya, yang zoonosis ini secara eksidental dia juga bisa ke manusia ya. Kemudian transmisi dari manusia bisa jadi manusia dan bisa juga ke hewan. Contohnya adalah seperti penyakit malaria yang disebabkan oleh Plasmodium knowlesi. Itu kan mula-mulanya kan dari hewan. Dia hidupnya pada monyet ya, pada makaka. Tapi karena dia udah terdesak, nggak ada lagi makanannya, sehingga bisa dari manusia ya. Jadi dia merupakan enzootic cycle ya. Kemudian kalau yang Plasmodium knowlesi itu banyak di daerah Langkat. Karena di daerah Langkat itu kan memang daerah monyet, tapi monyetnya karena udah berkurang sehingga dia kalau siapa-siapa yang tinggal di tepi hutan bisa terkena penyakit malaria knowlesi ya. Jadi ini kalau yang ini human cycle-nya, yang ini exotic cycle-nya. Jadi kalau yang hewan ke hewan ya, seperti Japanese encephalitis ini JE ataupun dia pada babi ya ataupun pada burung. Tapi bisa juga menyebabkan kepada manusia ya. Karena vektor daripada si nyamuk ini ya. Ini dia ya nyamuk ini ya. GA ini. Kalau dulu kan di Malaysia itu orang membunuh-bunuh babi sebab kan dia bisa menyebabkan penyakit GA ya Japanese encephalitis ini. Sehingga dia bisa menyebabkan juga ke manusia. Sekarang apa itu denggi? Yaitu penyakit demam berdarah yang menyebabkan bagaimana pindahnya. Demam berdarah, cikungunya ini virus ya. Dan Zika bagaimana transmisinya? Yaitu si nyamuk Aedes yang tidak terinfeksi menggigit darah manusia, ya menghisap darah yang orang yang terinfeksi, kemudian sehingga dia terinfeksi dan menggigit satu populasi lagi. Ya, begitu seterusnya. Kalau itu Ross River juga begitu juga ya. Ini pada hewan. Ya, dan bisa juga ke manusia. Begitu aja. Malaria juga pada manusia ya. Juga bisa pada hewan tersebut. Malaria yang disebabkan oleh Anopheles, begitu seterusnya menghisap darah ya. Sekarang daerah endemis di Sumatera Utara ini adalah di Serdang Bedage ya, di daerah Nagur. Kami minggu lalu saya membawa mahasiswa untuk penelitiannya ke Serdang Bedage, Desa Nagur. Dari 28 rumah 29 rumah yang kami masuki, 5 orang terkena malaria. Ya, jadi memang daerah endemis. Karena mula-mula ini kan tidak terinfeksi, kemudian menghisap darah manusia yang terinfeksi,
kemudian akan mentransmit ya malaria ke orang lain sebagai orang yang tidak terinfeksi. Begitu seterusnya. Jadi bagaimana kompetensi vektor ini? Jadi dia patogen infeksius sehingga si manusia tadi, si mosquito tadi, si nyamuk dia akan infektif. Ya, sekarang si denggi ini yang sangat parah sekali pada anak-anak ini, yaitu sangat penting sekali ya, insidennya akan bertambah. Kenapa si denggi ini tidak bisa dibatasi? Karena nyamuk ini cepat berkembangnya. Kemudian si nyamuk ini membawa virus denggi ini bisa 7 turunan. Maksudnya dia udah terinfeksi, kemudian dia bertelur, di telur ini dia ada juga virus itu sampai 7 turunan. Jadi itulah denggi susah di berantas ya. Jadi si tahun 2009 aja 20% yang tidak diobati. Jadi sangat susah sekali ya. Ini daerah denggi ya, Indonesia terutama. Ya, umumnya dia di daerah tropis. Tapi yang daerah subtropis ini juga bisa ada si denggi ini. Ya, ini demam berdarah ini demam berdarah denggi ya per tahunnya sangat tahun 2010 sangat tinggi sekali ya. Jadi vektornya adalah Aedes aegypti, ada beberapa spesies ini Albopictus poliniensis tapi Scutellarius, tapi di Indonesia umumnya denggi, Albopictus, Aedes albopictus dan aegypti ya. Jadi ini kalau Amblyopictus ini yang di dekat-dekat hutan, ya. Kemudian juga dia bisa hidup pada ban-ban yang tidak terpakai, itu kalian harus hati-hati. Ban yang tidak terpakai jangan diletakkan di luar, ya. Jangan ada air karena si nyamuk ini lembab aja sedikit dia bisa meletakkan telur tunggu hari hujan ataupun berair dan dia akan menetas. Jadi telurnya bisa bertahan 1 tahun. Ya itu sebabnya denggi juga susah diberantas. Kalau Albopictus ini sampai ke Eropa, bisa dia Australia ini kan Eropa daerah dingin ya, tapi dia bisa berjangkit ya. Jadi ini secara garis besarnya kalian udah tahu dulu semester 1 ya, life cycle-nya telur, larva, pupa, larva ini ada 1, 2, 3, kemudian baru menjadi pupa. Untuk mengidentifikasinya kita pada larva ketiga, karena larva 1 dan larva 2 kita tidak bisa mengidentifikasi daripada nyamuk ini. Ya, ini dia. Jadi nyamuk berada di atas air, kalau telur, larva dan pupa berada di dalam air ya. Ini dia beda nyamuk ini. Kalau si Aedes ini dia meletakkan single ya, tidak berkelompok-kelompok. Itu bisa dibedakan. Tapi kalau di dalam air kita susah sekali dengan kaca pembesar baru kita bisa melihat oh ini telur nyamuk Aedes kah atau nyamuk Culex ya. Kalau nyamuk Culex dia akan meletakkan telurnya pada eh, nyamuk meletakkan telurnya pada daerah yang eh, sangat kotor sekali yang polutan ya. Jadi dia 6 sampai 8 hari jadi pupa, kira-kira seminggu si telur ini sudah menjadi dewasa ya. Nih, ya sudah menjadi dewasa dia. Ya. Kemudian Aedes ini kita bisa menengok dari kakinya, kemudian yang betina harus menghisap darah, kalau enggak dia tidak memproduksi telur yang fertil, ya dia tidak bisa berkembang, telurnya akan hampa, begitu ya. Jadi dia bisa hidup
di luar dan di dalam rumah. Kemudian si nyamuk Aedes ini bisa dia kan memang istirahat 200 meter, tetapi dia estafet, ya. Tuh. Kemudian rumah yang berkawat nyamuk pun bisa masuk Aedes ke dalam karena dia daya tariknya adalah gas CO2 yang ada di keringat kita, yang ada di kulit. Jadi itu sebabnya kita harus mandi sore ya, siapa yang banyak nyamuk di rumahnya, karena kalau orang mandi kan kurang keringatnya, ya, ataupun pakai lotion. Jadi tertutup dengan lotion itu tertutuplah sehingga CO2 yang dikeluarkan oleh badan kita, gas CO2 yang dikeluarkan badan kita yang dari keringat tersebut, dia tidak tercium ya. Oke. Jadi ini dia bisa vertikal atau transovarial. Maksudnya dari telurnya itu kan dia udah terinfeksi si nyamuknya, kemudian dia bertelur. Bertelur itu si virus masih ada di telurnya. Kemudian telur ini kan menetas menjadi nyamuk dewasa, ya. Jadi dia udah mengandung si virus itu. Itu bisa sampai 7 turunan, sekitar 40% kejadiannya ya. Jadi itu sebabnya si penyakit denggi ini susah diberantas ya. Jadi ini tempat-tempat yang harus kalian lihat ya. Tempat perkembangbiakan nyamuk. Kemudian anak-anak kos coba ya, siapa yang ada dispenser di rumahnya, coba dilihat tempat penampungan dispenser tersebut. Kamu misalkan ngambil air, ada terbuang, kan ada penampungan air di bawahnya. Itu harus sekali 3 hari atau 2 kali seminggu kalian buang dan kalian bersihkan ya. Karena di Kota Medan ini umumnya dispenser. Kemarin pun kami ke Sergei juga dispenser juga yang banyak dispenser itu tempat penampungan air kalau kita ngambil air minum, kemudian kan ada di bawahnya itu di tempat kita meletakkan gelas itu. Nah, itu harus dilihat ya, dibuka, kemudian itu harus dibersihkan. Kalau ini di ketiak-ketiak daun, kalau hari hujan dia kan berair. Jadi itu kalau orang yang berbunga. Kemudian alas pot bunga juga dapat. Ini ban ini ya. Kalau ini umumnya Pulex ya. Jadi itu tempat-tempat yang harus kalian perhatikan supaya kita tidak terjangkit oleh infeksi yang disebabkan oleh vektor. Kemudian malaria dan vektornya. Kalau tadi yang si denggi ya. Kemudian malaria banyak sekali sampai sekarang belum bisa lagi katanya eliminasi malaria, tapi belum bisa daerah Sumatera Utara belum eliminasi malaria lagi ya. Tapi kalau Malaysia ini sudah ya, Malaysia sudah eliminasi malaria ya. Jadi umumnya ini yang sudah sertifikasi dia eliminasi malaria ya, yang sudah nggak ada malaria ini daerahnya ya. Ini daerah Indonesia masih karena daerah Indonesia ini persinggahan, jadi dia masih kalau di Sumatera Utara ini daerah Langkat, Nias, Batubara, Sergei. Kemudian yang anehnya biasanya kan nyamuk malaria ini kan di hutan-hutan, tapi di kisaran kota berjangkit endemis juga malaria. Itu ya. Jadi malaria ini bisa disebabkan oleh nyamuk Anopheles sundaicus, itu umumnya di Jawa dengan salinitasnya 18 sampai 40%. Jadi makulatus ini biasanya di Jawa, ya Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Jadi berdasarkan beda negeri, beda pula spesiesnya ya. Kalau Leptospirus ini dia menyebabkan Plasmodium knowlesi yang ada di Sumatera Utara yaitu di Langkat dan Kalimantan. Jadi ini knowlesi ini umumnya dia Plasmodium yang menginfeksi makaka itu ya, monyet. Tapi karena udah
apa bisa dia terkena ke manusia ya, jenis Leptospirus ini. Jadi bagaimanalah kita mengontrolnya ya. Jadi dengan menjaga supaya kan malaria itu kan malam. Jadi jangan keluar malam, antropopili dan animalnya ini dan hewan-hewannya ini jangan sampai sama malaria. Kemudian kita tengok siklus hidupnya, kemudian dia di luar rumah atau di dalam rumah ya. Kemudian memakai insektisida, tapi nggak boleh juga pakai insektisida banyak-banyak. Cuman yang harus kita perhatikan adalah untuk melindungi diri dari malaria, jangan keluar malam. Kalau keluar malam pakai lotion dulu, kemudian eh, rumah-rumah harus pakai kawat ya. Paling enggak di dalam rumah waktu tidur harus berkelambu ya sehingga si nyamuk tidak bisa menggigit kita ya. Jadi untuk kontrolnya berdasarkan geografi, berdasarkan iklim, kemudian kita bisa predator ya, kemudian bisa juga dengan si serangga tersebut. Kemudian yang artifisial bisa memodifikasi lingkungan secara mekanik, fisikal ya. Ini yang secara kontrolnya. Jadi ini pakai kontrol nyamuk ya. Untuk melihat surveillance dan kontrolnya kita harus melihat dari namanya container index. Jadi untuk melihat kepadatan nyamuk di sana kita harus melihat dari container index, house index, dan Britio index. Container index ini persentase yang positif ada larva. Jadi ini melihatnya kita dari larva ya, karena nyamuk agak susah ditangkap, harus pakai perangkap nyamuk. Jadi dari larvanya. Jadi kontainer wadah yang ada larvanya, kemudian dibagi dengan wadah yang kita lihat ada apa tidaknya. Misalnya dari 100 wadah yang kita tengok, yang ada nyamuk, yang ada berisi larva 10, berarti 10/100. Kemudian rumah, ya house index, rumah yang ada larvanya. Misalnya dari 100 rumah tadi, berapa rumah yang ada larva, ya. Kemudian Britio index per 100 rumah. Jadi jumlah wadah yang positif per 100 rumah. Jadi kalau untuk surveillance ini kita harus membagi-baginya per 100 rumah. Ya, satu lingkungan itu kita ambil atau satu rumah 100 rumah. Ya, jadi untuk melihat kepadatan nyamuk, density figurnya, itu kepadatan dari nyamuk tersebut. Jadi kita melihatnya, mengambilnya dari larvanya ya, dari jentik-jentiknya. Oke, jadi ini rumusnya yang tadi host index, container index, dan Britwin index ya. Jadi inilah menurut Sinalin tahun 96 ini kita kalau outbreak itu kita bisa melepaskan ikan ataupun membersihkannya ataupun kanalnya dibersihkan. Jadi ini kira-kira manajemen daripada lingkungan tersebut ya. Jadi komunitas ini kemudian juga dengan pemerintahan, dengan puskesmas ataupun dinkesnya ya. Ini bekerja sama untuk menanggulangi yang outbreak sehingga tidak terjadi endemis ya. Tuh. Oke, sekarang yang sedang populernya di Indonesia untuk mengurangi atau membebaskan nyamuk dari menghisap darah manusia yang tidak mengandung virus si dengue ini, maka diambillah bakteri Wolbachia yang orang heboh-heboh. Jangan mau. Ini adalah program pemerintah yang untuk mengurangi atau meniadakan penyakit dengue. Karena ini nyamuk yang tidak terinfeksi, dia bertelur,
kemudian kasihlah disuntikkan, ya, bukan enak-enak kerjanya ke telur itu. Jadi di bawah mikroskop disuntikkanlah si Wolbachia ini ke telur nyamuk. Sehingga telur nyamuk ini kan berisi Wolbachia, ya. Kemudian dia menetas, menetas sudah menjadi nyamuk yang berwolbachia. Sehingga kenapa Wolbachia ini? Wolbachia ini dia akan menghambat virus mereplikasi virus, ya. Jadi virus ini dia akan dihambatnya, ya, dengan si Wolbachia ini. Jadi dia tidak dapat mereplikasi, memperbanyak diri, ya. Itu. Jadi sehingga si nyamuk bila menghisap darah manusia, orang yang dihisapnya tersebut tidak terkena penyakit denggi. Ya, jadi begitulah yang diheboh-hebohkan. Di Medan belum ada lagi. Di Jakarta sudah, karena pusat penelitian ini berasal dari Australia, dari daerah Darwin, Australia. Kemudian dikembangkan di Jogja, kemudian ini proyek BRIN, ya, untuk menanggulangi penyakit denggi. Di Medan belum. Kemudian nyamuk yang udah ada Wolbachia ini dilepas karena kan tidak tidak merubah siklus daripada hewan, ya, kan ada nyamuk di dunia ini, ada nyamuk, ada hewan. Jadi dia tidak menggigit pun manusia, tetapi dia tidak bisa menyebabkan penyakit denggi sebab dia tidak bereplikasi. Dia hambat replikasi daripada si virus tadi, ya. Itu. Oke. Jadi ini secara garis besarnya ini yang dari perkawinan antara nyamuk yang belum terinfeksi, kemudian disuntiklah, dikasih Wolbachia, ya, kasih Wolbachia sehingga dia menjadi ada dalam telurnya Wolbachia ini, ya. Kemudian kalau ini dia tidak bisa, tapi kalau ini dia bertelur sehingga menjadikan telur ini berwolbachia dan mereplikasi virus, ya, virus si denggi tadi, ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, sayang? Udah terlambat, udah ngantuk kamu, ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Ujian aja kita jumpa, ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, maaf ya. Nanti rasanya udah. Nanti ya saya kasih ke Darel, ya. Sama dengan bahan kuliah tahun lalu, ya. Ataupun nanti saya kasih ke Darel. Oke. Saya Baik, tutup apa ini, ya.